Mari kita mendengarkan lagu pujian akan dibawakan Sherin, Sheila, dan Angel. Terima kasih lagu pujiannya. At the Fallen akan dibawakan oleh Navara dan Vevina. Roma 12 ayat 1.
Hendaklah kasih itu, jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Yohanes 14 ayat 1. Janganlah berusaha hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepada aku. Mari kita berdiri dan menyanyikan lagu tema Aku Akan Pergi. Berdiri. Bangsa-bangsa yang belum anak Allah, jadikan kami saksi keselamatan yang Kau beri bagi semua yang mau percaya. Ku akan pergi sampai ujung bumi, beritakan pengharapan bagi semua orang. Ayo pergi sampai ujung bumi, ku akan pergi jadi saksi Tuhan. Ku akan pergi sampai ujung bumi, beritakan pengharapan bagi semua orang. Ayo pergi sampai ujung bumi, ku akan pergi jadi saksi Tuhan. Silakan kembali. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Bu Pendeta Debbie Sompotan. Oke, selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar kalian? Baik, tapi jawabnya harus luar biasa. Ulang ya. Selamat pagi, apa kabar? Iya, oke, semangat semuanya ya. Kalau kita mau mengadakan acara seperti berdoa harus semangat. Karena intinya kita ini bertemu dengan siapa? Dengan siapa? Nizal, bertemu dengan siapa? Tuhan, ya. Oke. Siapa yang bawa Alkitab di sini? Alkitab catatan, oke good. Arlen. Oke, Arlen. Tolong buka di ayat Matius 5 ayat 16 sampai 18. Matius pasal 6 Arlen. Ayat 16 sampai 18. Matius pasal 6 ayat 16 sampai 18. Bunyinya apa ya? Boleh maju ke depan? Atau berdiri di tempat aja, Pak? 16 sampai 18. Nah, ini ayat inti kita ya. Inti kita pada pagi ini. Tadi ayatnya berbicara soal apa? Ya. Kalau puasa katanya apa? Kalau kita berpuasa,
Yang kita rasakan apa Novi? Lapar. Menurut saya itu apa ya? Nah, oke, judulnya adalah memilih dengan baik. Apa ya hubungannya dengan puasa ya? Nah, waktu dulu pada zaman Yesus ya, pada zaman Yesus, orang-orang itu sering berpuasa ya untuk perayaan-perayaan khusus, dan ketika mereka berdoa meminta kepada Tuhan ya, berarti di saat puasa itu tidak apa? Tidak makan, kemudian tidak apa lagi? Minum. Sekarang pendeta bertanya, siapa di sini yang sudah pernah berpuasa? Ya, banyak ya. Puasanya dari jam berapa sampai jam berapa? Dari matahari terbenam sampai matahari terbenam. Aku bisa juga katanya si apa? Putri tadi dari jam 5 sampai jam 5. Jam 6 sampai jam 5. Matahari terbenam itu artinya apa? Iya, sudah mau menjelang malam hari. Nah, berarti ya di Alkitab tadi di ayat ini bilang kalau kita berpuasa kita tidak boleh tunjukkan kita lagi berpuasa. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika kita menahan lapar dan haus, berarti bukan kita juga harus apa? Tersenyum. Bisa nggak? Bisa. Nggak bisa. Masa orang lapar disuruh senyum? Bisa nggak? Nggak bisa, tapi di Alkitab mengatakan seperti itu. Mukanya tidak boleh apa? Muram, ya. Kalau kita berpuasa, harus cuci muka, atau mandi, supaya muka kita tetap terlihat apa? Segar, ya. Maka orang lain tidak tahu kalau kita sementara berpuasa. Nah, kalau orang dewasa, berpuasa itu seringkali meminta kepada Tuhan ada satu tujuan dan maksud. Contohnya, kalau pendeta puasa, pendeta doakan tujuannya apa? Supaya anak-anak ini rajin untuk belajar firman Tuhan dan apa? Dan setia kepada Tuhan sampai akhir. Itulah doa bila pendeta berpuasa. Nah, bagaimana dengan anak-anak kalau berpuasa? Apa yang dilakukan? Apa? Bermain. Oke, tidak boleh menunjukkan tak muram ya, bermain. Tapi lebih tepatnya, kalau kita berpuasa harus berdoa dan baca Alkitab. Biasanya, ya sebenarnya betul. Ya. Biasanya kalau kita berpuasa itu, ya di hari kita mau buka sama hari Jumat jam 6. Maka diakhiri jam 6 sesudah tutup waktu tutup sadar. Nah, lalu ternyata di bahan 10 hari berdoa kita, berpuasa itu bukan hanya tidak makan dan tidak minum, tetapi untuk anak-anak yang mau belajar berpuasa, di sini dikatakan puasa itu membantu supaya kita bisa lebih fokus sama Tuhan, ya. Artinya kita mau lebih dekat sama Tuhan. Jadi kita khususkan satu hari 24 jam itu
untuk berkomunikasi, baca Alkitab dengan Tuhan. Dan menunjukkan ya bahwa pada saat kita berpuasa itu memang benar-benar kita mengutamakan siapa? Tuhan ya. Utamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, Tuhan juga mengatakan kalau kita berpuasa itu nggak boleh pamer, izin, ya, nggak boleh pamer, artinya tidak boleh menunjukkan apa? Tak kurang tadi ini, puasa jadi aku harus ya kalau seperti itu, tidak boleh. Walaupun kita berpuasa harus menunjukkan gaya apa? Berseri dan tidak boleh diberitahu kepada orang kata lainnya adalah apa? Nah, kemudian ya apakah Tuhan tahu bila kita berpuasa? Iya, Tuhan pasti tahu karena isi hati kita sebelum kita mengutarakan sama Tuhan, Tuhan apa? Sudah mengetahui maksud dan tujuan dari kita berpuasa. Contoh lain buat anak-anak yang kelas 6 sudah ujian kan? Ujian akhir, benar? Kelas 6 mana sih yang salah kan? Oke, kelas 6. Apa yang harus dilakukan? Persiapan. Belajar, pintar. Lalu apa lagi? Berdoa. Apa lagi? Berpuasa. Minta sama Tuhan supaya kalian bisa mendapatkan hikmat ya dari apa yang kalian pelajari. Tujuannya apa? Tujuannya untuk selain mendapatkan isi yang baik, tujuannya adalah kalian bisa lebih dekat kepada Tuhan. Pasti akan lebih diberkati dan nilainya bagus ya. Oke, yang lainnya, ketika kita berpuasa itu ada orang-orang yang puasa itu hanya puasa makan. Berarti dia tetap apa? Tapi minum air putih ya, tergantung apa? Tubuh kita. Kalau kita niat berpuasa lalu merasa diri kita tidak kuat kalau nggak minum, itu jangan dipaksakan karena bila kita berpuasa itu harus sungguh-sungguh, ya, berpuasa harus sungguh-sungguh dan menjalankannya dengan baik sampai selesai. Lalu ada juga cara berpuasa mereka hanya makan buah, ya, berarti seperti nasi, lauk-lauk, ya, kemudian cemilan itu tidak dimakan. Mungkin anak-anak juga bisa mengambil langkah seperti ini ya, misalnya puasa nih dari jam 6 malam sampai jam 6 ya, terbenam sampai matahari terbenam. Hanya makan apa? Buah. Kalau makan buah berarti badan kita apa? Tujuannya supaya sehat ya. Lalu ada juga yang berpuasa itu menahan godaan tidak memegang gadget. Nah, tujuannya apa? Supaya mata kita kan rusak. Bisa begitu? Bisa ya. Nah, sekarang setelah kita keluar dari gereja, pendeta mau kasih satu tugas. Tulis di kertas godaan apa saja yang bisa kalian alami. Contohnya, hari ini bertekad untuk tidak apa princess dan janjian. Contoh seperti itu ya. Jadi aku mau puasa hanya makan apa? Buah. Bisa princess? Ya. Lalu berdoa sama Tuhan supaya apa? Supaya Tuhan apa? Kasih kekuatan. Oke, contoh lain. Hal berpuasa. Siapa ya yang pendeta bertanya? Novi, siapa? Graciela. Apa
contoh lain. Berpuasa seperti apa? Tidak mau makan nasi. Iya, bagus ya. Bisa ya. Nanti setelah pulang dari sini, kita keluar, ambil satu kertas, kemudian catat kode anak saya yang bisa apa? Mempengaruhi saya. Contoh, saya nggak mau nonton atau pegang gadget selama berapa hari? Seminggu misalnya, 1 bulan ya. Saya biasanya tergoda makan apa? Coklat di saat apa? Nah, itu tidak baik juga untuk kesehatan. Jadi anak-anakku, dari bahan kita pada hari ini, judul tadi adalah memilih dengan baik. Jadi Tuhan menginginkan agar supaya pendeta dan juga anak-anak semua bisa memilih yang baik. Yang baik, tujuannya puasa adalah untuk lebih dekat dengan Tuhan dan juga menghindari hal-hal yang bisa merusak apa? Tubuh. Di sini pelajaran doa kita pada hari ini, dan pendeta mau kasih pertanyaan. Kasih pertanyaan di sini ada 3, ya. Yang bisa jawab boleh maju ke depan. Makanya sebelum kita akhiri pelajaran untuk hari ketiga kemarin, judulnya apa ya? Adik, Putri, apa? Hari ketiga. Hah? Tenang bersama. Bukan, oke, good. Masih ada 2. Terus, lanjut. 10 hari berdoa kita waktu hari pertama. Itu ayat intinya terdapat di mana ya? Efesus 5 ayat yang mungkin ibu guru yang hari pertama benar nggak? Iya. Kalau di ibu pendeta di sini ayatnya itu terdapat di Markus 6 ayat 31 sampai 32, kurang tepat. Ya. Oke, pertanyaan lagi. Oh, sorry, benar. Sorry ya, kan. Hari pertama Efesus 5 ayat. Oke, terima kasih. Satu lagi. Oke. Di hari kedua itu berbicara mengenai apa ya? Inti pembicaranya. Hah? Pelan-pelan. Oke. Tuhan memberikan. Oh ya. Oke. Nah, jadi anak-anak, ketika kalian mendengarkan pembicaraan di depan harus apa? Harus mencatat dan didengarkan. Kiranya pelajaran pada hari ini kita membawa berkat buat kita semua dalam memilih hal-hal yang baik. Terima kasih. Terima kasih firman Tuhannya. Doa CBS akan berkontribusi dulu.
Motivasi mana bagi diri kami serahkan berikan sebagai doa dari Rasulullah. Dan motivasi mana mungkin bisa sepele. Kelas 5 dan 6 perempuan sampai dengan laki-laki di sini. Beberapa doa yang harus dibangun firman Tuhan yang kemudian kita minta supaya setiap siswa diberi penurutan untuk guru-guru diberikan roh kesabaran dan hikmat. Doakan juga untuk kalian yang sedang sakit, doakan juga orang tua. Doakan rencana pembangunan sekolah untuk tahapan selanjutnya. Itu mungkin hanya didoakan untuk pokok-pokok doa yang bagian ini. Untuk yang online kita boleh gabung bersama. Baik, Sir. Oke, Sir. Kami mau membawakan pujian. Untuk berdoa. Dan juga terpujilah nama Tuhan. Untuk Clara, apakah bisa membawakan doa pujian? Would you bring praying for adoration? Oke, Sir. Terpujilah Engkau Tuhan, Engkau Allah yang kami sembah. Terpujilah Engkau, Engkau yang menciptakan kami. Terpujilah Engkau.
Dari depan.
yang mengambil bagian untuk 10 hari berdoa hari kelima. MC Fitura, doa buka Rafael, lagi pujian pria kelas 5, ayat hafalan wanita kelas 5. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Sir Ferry. Doa CTS Medical Osman Medical. Terima kasih semuanya atas perhatiannya, dan kita akan keluar. Yang duduk diam akan keluar lebih dahulu. Terima kasih yang online juga. Grupnya Angel Arum. Bapak PP, Pimpinan, dan TK ya. Yang PP, dan TK. Ayo, selesai.